Assalamualaikum semua, perkenalkan saya Rani Haryani dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Saya peserta Latsar Gelombang 3 Angkatan 20 Kelompok 4. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas individu 2 Agenda 1 Latsar CPNS. Tugas individu 2 yaitu mengenai analisis isu instansi. Saat ini, di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi terdapat beberapa isu permasalahan. Di antaranya, yang pertama, rendahnya capaian realisasi per Mei 2022. Yang kedua, tuntutan kompetensi melek IT guna menunjang pelaksanaan tugas. Kedua hal tersebut merupakan kelompok isu proyek isu, emerging isu, dan potential isu. Untuk menganalisa isu-isu tersebut, yang pertama dapat kita lakukan adalah menganalisa melalui teknik tapisan. Teknik tapisan yang saya pilih adalah USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Hasilnya dapat kita lihat melalui tabel berikut. Dengan teknik tapisan USG, kita dapat mengetahui dari kedua isu tersebut. Isu yang pertama, rendahnya capaian realisasi anggaran per Mei 2022. Untuk kategori urgensi, saya berikan skor 5, karena jika tidak segera ditindaklanjuti, maka serapan anggaran tidak tercapai. Selain itu, adanya proses pencairan yang panjang, jadi realisasi kegiatan harus segera dilaksanakan. Untuk kategori seriousness mendapatkan skor 4, karena rendahnya capaian realisasi menunjukkan kurangnya akuntabilitas, dan akuntabilitas merupakan poin penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Kategori growth, saya berikan skor 5, karena jika dibiarkan akan berdampak pada laporan kinerja akhir. Kesulitan untuk penyelenggaraan kegiatan dengan jadwal dan waktu yang terbatas. Total dari isu pertama adalah 14. Untuk isu yang kedua, yaitu tuntutan kompetensi melek IT guna menunjang pelaksanaan tugas. Urgensi mendapatkan skor 4, karena kegiatan penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi semua dilakukan berbasis IT. Kemudian, seriousness mendapatkan skor 3, karena meskipun tidak semua gaptek, artinya ada pihak seperti PPNPN dan tenaga ahli yang dapat membackup atau membantu terkait dengan IT. Sementara untuk growth, saya memberikan skor 4 karena apabila dibiarkan dapat menyebabkan dampak lebih serius. Total dari isu kedua itu adalah 11. Selanjutnya kita lanjutkan materinya yaitu fishbone atau dalam hal ini yaitu teknik analisis isu. Yaitu dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis. Dengan fishbone, kita dapat mengetahui sebab dan juga akibatnya. Nah, akibatnya itu adalah rendahnya capaian realisasi anggaran. Di sini saya menggunakan 5M, yaitu man, method, mesin, material, dan milih. Yang dimana masing-masing dari 5M itu membuat rendahnya capaian realisasi anggaran. Rekomendasi penyelesaian isu yang pertama bisa dilakukan adalah membangun sistem berbasis Microsoft Access. Yang kedua, menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh bidang untuk penyamaan persepsi atas perubahan kebijakan. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti Glosset, Google Drive, dan lain-lain. Serta rekomendasi keempat, adanya anggaran yang tidak dapat dicairkan karena adanya perubahan kebijakan. Maka sebaiknya segera dilakukan pembahasan internal untuk menyusun usulan rencana perubahan anggaran, sehingga anggaran yang berpotensi tidak terserap dapat segera dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif. Dan rekomendasi penyelesaian terakhir yaitu adanya penyebab yang bersumber dari keterbatasan sumber daya. Itu artinya instansi dapat memberikan pelatihan teknis yang dapat menunjang tugas fungsi pegawai di masing-masing bidang. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih semuanya.